Assalamualaikum sahabat soleha, kali ini saya akan membuat tutorial selai nanas homemade. Jadi pada tahap ini kita kupas nanasnya dulu. Kali ini saya menggunakan pisau Bolde. Saya belinya di Shopee, di official store-nya Bolde. Kalau menurut saya untuk kupas nanas ini kurang cocok ya, karena ukurannya terlalu kecil, kemudian kurang tajam. Jadi sarannya kalau teman-teman mau kupas nanas, cari pisau yang agak gede dan pastikan pisaunya tajam ya. Nah, ini kupasan yang terakhir. Teman-teman motongnya jangan terlalu tebal ya, dan juga jangan ketipisan. Nah, ini yang saya kupas banyak banget, ada 10. Jadi saya sekali masak untuk ini itu sekitar 10 nanas. Nanti itu bisa jadi 2,5 kg selai ya. Nah, saya kupas dulu. Nah, pada tahap ini juga setelah selesai semua dikupas, saya bersihkan matanya ya. Nah, hati-hati teman-teman kalau membersihkan matanya itu memang harus benar-benar bersih. Kenapa? Karena nanti kalau nggak bersih, hitam-hitamnya itu pada saat selainya sudah mateng, kayak ada ini nggak bersih gitu, selainya ada hitam-hitam gitu ya. Nah, pada sisi ini juga saya bersihkan kulit yang mungkin saya ngupasnya ketipisan, jadi meninggalkan tuh kayak gitu tuh ijo-ijo gitu ya. Nah, di situ saya bersihkan pada sesi ini. Nah, setelah selesai dikupas semua, nanas tadi saya belah 4, kemudian saya cuci ya satu persatu. Nah, kita higienis ya, semuanya kita cuci satu persatu di air yang mengalir. Nah, pada tahap ini itu tahap yang memang sedikit rumit karena di sini kita harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati tangan kita bisa berdarah ya. Saya bikin selai nanasnya bukan di blender tapi saya parut supaya tekstur nanasnya itu lebih cantik aja sih, lebih berserat gitu. Nah, itu sih ada eksiden juga sih, tangan saya kena parutan berdarah. Hati-hati banget ya kalau mau pakai parutan. Pelan-pelan aja. Setelah selesai kita parut semua, nah kita mulai memasak nanas tadi ya. Kalau saya sih biasanya sebelum saya masukin nanas itu sekitar 2 sendok ya. Saya masukin gula dulu, saya cairkan kayak gitu. Nah, kemudian baru saya masukkan nanas hasil parutan yang tadi. Oke, tuh bisa dilihat ya. Banyak kan? Masya Allah. Oke, selanjutnya kita tambahkan daun pandan. Saya biasanya daun pandannya saya ikat kayak gitu. Nah, kita masukin aja, sebelumnya dicuci dulu. Masak nanas sampai airnya menyusut. Tapi biasanya kalau masih airnya banyak, saya nggak aduk-aduk. Jadinya kita masukkan gula. Biasanya saya masukkan gulanya itu 3 tahap ya. Jadi ini gulanya 800 gram, saya bagi 3. Tuh, saya masukin gulanya separuh dulu. Nanti sekitar 1 jam lagi saya masukin separuh lagi. Ketika sudah mulai kering, itu saya masukkan separuh lagi.
Jadi dia totally semuanya 3 kali masukkan gula. Nah, ini nanas sudah dimasak kurang lebih 2 jam. Airnya sudah mulai susut ya. Nah, pada saat seperti ini saya sudah mulai sering mengaduk supaya tidak gosong. Jadi teman-teman yang mau masak selai nanas pastikan wajannya yang anti lengket ya. Karena kadang kita capek 2 jam untuk ngaduk. Makanya saya pilih yang anti lengket dan tebal. Jadi untuk meminimalisir gosongnya aja sih. Nah, kita aduk balik kayak gitu ya. Saya lebih suka pakai yang kayu ininya, sendok gorengnya supaya lebih ringan. Oke, kita aduk terus ya, diaduk balik. Diaduk balik itu kita angkat dari yang bawah ke atas seperti itu ya, supaya tidak gosong pada bagian bawahnya. Nah, airnya udah mulai susut. Ini sekitar 2 jam lagi itu akan jadi selai seperti yang kita inginkan. Alhamdulillah setelah 2 jam airnya sudah habis. Ini sebenarnya udah bisa digunakan untuk selai, tapi buat saya ini masih kurang cukup ya. Ini penampakan selai yang sudah jadi, sudah dimasak sekitar 4 jam ya. Nah, airnya sudah tidak ada lagi ya. Nah, pada tahap ini sudah selesai. Sudah selesai, tinggal aduk-aduk sedikit aja sekitar 10 menit lagi. Nah, kita tunggu dingin, lalu teman-teman masukkan ke dalam wadah tertutup, lalu simpan di dalam kulkas selama 3 hari. Setelah 3 hari, selai baru boleh digunakan untuk isian nastar. Karena harus diendapkan 3 hari di kulkas untuk menghilangkan kadar air yang masih tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Selai nanas sudah selesai saya kemas. Saya pilih kemasannya yang seperti ini. Lebih menarik ya. Jadi tidak hanya menarik tapi rasanya juga enak. Silakan teman-teman kemas selai nanasnya sesuai keinginan teman-teman semua.